sebenarnya nggak terlalu ngeramus sih kan, karena sebenarnya parfum itu kan ya simple ya, cuman Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Bapak Robert Liong dari PT Priscilla Prima Makmur. Apa kabar Bapak? ya baik. Senang sekali Bapak bisa hadir memberikan sharing-sharing ya Pak ya. Ya, terima kasih juga sudah diundang Ya, ke podcastnya Pak Sam ya. Bapak nih udah suasana liburan nih Pak. Iya. Bapak ada rencana nggak nih tahun baru kemana gitu atau? Tahun ini saya di Jakarta aja. Di Jakarta aja ya. Iya, karena nanggung waktunya ya. Iya. Ya mungkin nanti tahun depan lah baru. Iya, baru mulai jalan-jalan lagi. Oke. Iya. Bapak kalau melihat dari PT Priscilla Prima Makmur, Iya. itu didirikannya tahun 80 ya Pak, 1980 oleh papahnya Iya. Pak Robert. Nah kira-kira Bapak masih ingat nggak Pak, waktu itu Bapak umur berapa dan ingat nggak perjuangan orang tua? Oh iya, waktu sangat membangun? ingat sekali, karena sebetulnya sebelum tahun 80 pun sudah ada usaha ini gitu. Tapi belum dalam bentuk PT. Oke. Nah, waktu itu ya masih home industry ya. Jadi rumah kecil lah di Muara Karang waktu itu. Dan beliau ya Pak Liong, foundernya, ya ayah saya, dia itu semuanya urus sendiri. Jadi dari dia produksi, beli bahan sendiri, sampai jual sendiri, buka toko di Pasar Pagi, satu toko losmen gitu. Dan ya waktu itu ya kebetulan tahun itu saya lahir sih. Okay. Nah itu juga kalau dengar dari cerita dari beliau, itu timbal baliknya dia tuh waktu itu. Kan zaman itu hidup masih agak lumayan susah lah ya. Jadi dia tuh pikir, wah saya nggak bisa jadi orang susah terus. Saya harus ada usaha, saya harus memulai sesuatu yang bisa menafkahi keluarga gitu. Nah waktu itu karena dia pernah pengalaman experience-nya bikin parfum, jadi dia mulai dari situ gitu. Oke, jadi mulai dari cari packaging, mulai dari ngeramu mungkin juga papa ya. Iya. Ya. Oke. Sebenarnya nggak terlalu ngeramus sih kan, karena sebenarnya parfum itu kan ya simple ya, cuman bibit dikasih ini alkohol dan sedikit air demin, udah begitu gitu. Paling packagingnya aja yang membedakan gitu. Iya. Nah waktu itu Pak, istilahnya tahun 80 ya buat PT barunya. Nah tapi sejak Bapak lahir, lalu usaha orang tua terus pasti berkembang ya Pak ya. Apakah Bapak pernah merasakan istilahnya kehilangan waktu nih, main bareng dengan papa mama atau dengan orang tua? Jadi waktu dari saya kecil sampai sekarang lah ya, saya sih lumayan dekat lah dengan papa ya, maksudnya hampir setiap hari sih kita ketemu. Dan waktu saya masih SD waktu itu, beliau tuh pekerja keras sih memang. Jadi dari Senin sampai Minggu hampir nggak ada waktu untuk, kalau zaman sekarang mungkin ke mall apa ya. Kayaknya seingat saya waktu saya masih SD itu, saya ada kesempatan bareng bisa bonding time kalau zaman sekarang istilahnya itu. Paling dia setiap sore suka ajak saya berenang gitu. Waktu itu, bahkan sampai sekarang dia tuh masih hobinya renang. Jadi dari saya masih kecil lah, dari dia umur mungkin sebelum 30 lah, 20-an lah. Hobinya renang gitu. Jadi ya momen ininya itulah. Berenang ya. Iya gitu. Bareng ya. Oke.
Kalau Pak Robert sendiri ini anak tertua ya, dari Pak Leo. Anak sulung nih. Anak sulung. Nah, kalau Bapak kan setahu saya ada 3 saudara ya, betul, Pak ya. Iya. Nah, gimana nih pembagian istilah pembagian peran nih? Iya, nah, jadi 3 ini di begini, kalau anak paling gede kan biasanya kan yang duluan ini ya, duluan jadi korban nih, ibaratnya dalam tanda kutip. Jadi kan lulus sekolah duluan saya, lulus kuliah duluan. Nah, jadi waktu itu saya kan kuliahnya di Australia. Setelah lulus, jadi saya sempat waktu itu mau kerja di sana, tapi papa berpikiran lain, enggak, kamu pulang, kamu harus bantu terusin usaha keluarga. Gitu. Terus saya pikir ya udahlah, saya pulang lah. Nah, dan sempat setahun ya kerja bantu beliau, dan lumayan banyak sih perubahan yang saya lakukan gitu. Nah, waktu setelah setahun kan tahun berikutnya Pak Roni itu adik yang nomor 2, dia kan udah mau pulang waktu itu. Nah, saya pikir nah ini enak nih, ada yang saya bisa ini bisa oper nih tanggung jawab ke beliau. Nah, tapi enggak, waktu dia pulang terus ya seminggu pertama belum langsung kerja lah, mungkin masih inilah, masih adaptasi dulu. Saya cuman pesan ke dia satu hal, cuman harusnya dia masih ingat. Dia sempat bingung gitu, ini kerja mau ngapain ya gitu. Nah, saya cuma bilang gini, papa kita tuh beda, dia bukan orang yang suka mendikte orang gitu. Tapi kita sebagai anak harus mikir, maksudnya apa yang bisa kita improve di perusahaan ini gitu. Nah, dalam satu kata, make yourself useful. Saya ngomong itu ke dia gitu. Dia cuman manggut-manggut, iya gitu. Waktu itu umur berapa, Pak? Waktu itu ya baru lulus kuliah ya, umur 22 lah, 22-23 gitu. Nah, tapi ya gitu, jadi ya kebetulan ya adik saya sih ngomong jujur nih, buka-bukaan, dia lebih pintar daripada saya gitu. Kalau saya pintar ngomong gitu, gitu. Kalau dia pintar kerja gitu. Nah, jadi balance ya. Jadi antara kerja dan ngomong ada satu nih, Pak. Apa yang saya ucapin dia praktekin gitu. Dan nyatanya memang sih, jadi ya peran beliau juga untuk bantu ngembangin sistem. Nah, tapi saya lebih tipe orang yang memberi ide dan strategi gitu. Tapi secara eksekusi dia lebih ini sih, lebih hands on banget gitu. Jadi pembagi perannya gitu ya Pak. Nah, bagi perannya begitu. Strategi, adik yang eksekusi, eksekutornya. Nah, setelah itu berapa tahun, 3 tahun kemudian ya, yang paling kecil, yang bontot, dia lulus. Dia ambil S2 di Inggris ya, di London School ya. Nah, akhirnya dia pulang dan dia urus di bagian finance waktu itu. Nah, tapi somehow dia nggak terlalu passion di ini ya, di industri parfum, makanya dia sekarang coba usaha sendiri lah. Sebenarnya bukan usaha sendiri sih, dia beli franchise kopi Tanah Merah itu. Oh, Tanah Merah punya adik. Ya, tapi somehow ya berkembang juga dia handle itu gitu. Jadi ya nggak apa-apa, nggak masalah juga sih sebenarnya gitu. Jadi, yang penting kan kita semua ini berusaha dan kerja gitu loh. Iya. Gitu. Waktu kecil pernah nggak sih Pak, kan bertiga cowok semua nih, pernah nggak sih berantem atau apa gitu Pak? Saya dengan Roni, karena kita umurnya nggak beda jauh ya, saya sama dia dekat sekali gitu. Nah, kalau yang ketiga selisih umurnya agak terpaut jauh. Beda 12 tahun saya sama Pak Ronald. Jadi dan waktu itu kan saya masih di Australia dan dia waktu itu ya dia sekolah di Singapura waktu itu. Nah, jadi kita nggak terlalu dekat. Ya, tapi hubungan kita baik lah. Maksudnya secara family ya kita cukup open lah dalam kalau ada personal problem atau apa gitu. Karena saya sendiri pun ya dididik dari keluarga, prioritas nomor 1 kita tuh relationship
persaudaraan itu harus dijaga gitu. Uang bisa dicari, tapi kalau hubungan persaudaraan sudah rusak, itu mau berapa banyak uang pun nggak akan bisa ini gitu, nggak akan bisa menyelesaikan itu gitu. Jadi saya selalu ya, apalagi saya sebagai anak paling besar ya, saya berusaha untuk ya ambil posisi aman gitu. Dalam arti ya udahlah, kalau memang saya harus ngalah, saya ngalah gitu. Ya itu untuk maintain inilah gitu. Betul. Keutuhan keluarga. Iya. Nah Pak, ada pepatah yang mengatakan generasi pertama membangun, mendirikan. Generasi kedua itu menikmati. Iya. Generasi ketiga menghancurkan. Nah iya, ini itu, juga saya sering dengar, benar. Gimana tuh Pak menurut Nah ini kalau tanya ke saya, ya pasti namanya kita sebagai manusia normal ya, pasti ingin legacy ini continue gitu. Dari founder ya Papa saya yang saya sangat hormatin lah ya. Saya juga lihat jeripaya dia dalam start perusahaan ini sampai bisa jadi besar seperti ini. Tentu ya saya sangat inilah istilahnya saya jaga banget gitu loh. Saya akan berusaha untuk at least mempertahankan lah gitu. Nah kalau bicara third generation itu sebenarnya cuma Tuhan yang tahu. Saya pun nggak bisa jawab dan saya nggak berani jamin oh pasti ini gitu. Itu tidak ada yang tahu gitu. Dan bahkan gini, 4 tahun terakhir ini aja di zaman pandemi ini kita bisa bertahan dan bisa sustain, dan bahkan tahun ini kita bisa growth, itu udah luar biasa banget gitu loh. Karena di awal pandemi itu betul-betul goncangannya luar biasa gitu. Sampai kita ada sedikit mengalami ya seperti cash flow problem apa itu yang tidak pernah terjadi sebelumnya gitu. Nah tapi ya puji Tuhan sekarang semua oke, sudah normal kembali gitu. Nah kalau bicara third generation, dari ya peran saya dan Pak Roni sebagai orang tua lah ya untuk meneruskan estafet, kita hanya bisa kasih dia knowledge, edukasi yang cukup, dan juga budaya, maksudnya ini harus dijaga terus gitu loh, maksudnya secara relasi antar keluarga. Karena biasanya yang bikin rusak kalau dari apa yang saya lihat di pengalaman dari perusahaan lain, itu biasanya nomor satu itu karena hubungan keluarga yang udah nggak bagus, udah nggak harmonis. Jadi antara kakak dan adik, antara saudara itu sudah ada rasa iri, dengki. Nah itu akar dari permasalahan, problem kerusakan di perusahaan. Kalau ini bisa kita maintain baik, walaupun perusahaannya nggak berkembang bagaimana, tapi perusahaan itu pasti tetap jalan bagus sampai terus gitu. Jadi berkatnya memang keutuhan keluarga ya Pak. Betul ya. Jadi itu yang selalu saya tekankan ke anak saya gitu. You sama adik you sama sepupu, anaknya Pak Roni, sepupu, harus ingat kita tuh keluarga, harus jangan ada permusuhan gitu. Karena kalau bicara uang, saya teruskan apa yang Papa sampaikan gitu. Uang selalu bisa dicari. Tapi kalau persaudaraan sudah rusak, itu susah. Itu ibaratnya kalau kayu ini dikampak, itu bolong. Walaupun kita coba rapiin, tetap kelihatan ada bolongnya di situ. Ya. Iya. Jadi itu mesti dijaga gitu. Dan itu effort yang perlu kita pikirin gitu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita ngucapin kata-kata yang kasar gitu ya ke orang, pikirin itu. Itu efeknya akan nyakitin orang itu gitu. Jadi harus jaga itu semua gitu. Oke. Nah, Bapak, kita sudah di istilah 2025 nih Pak ya. Iya. Kira-kira nih setelah Bapak dan Pak Roni ini mengembangkan sampai sedemikian besar ya perusahaan ini, ada lagi nggak sih kira-kira dobrakan atau mungkin Iya. impian nih untuk membesarkan perusahaan ini bisa lebih besar lagi?
Sebenarnya gini, kalau bicara itu ini sesuatu yang masih saya ini juga kadang-kadang kalau saya lagi sendiri gitu ya, lagi merenung gitulah, ngerenungin hari-hari atau apa ibaratnya, lagi galau lah bahasa kekiniannya. Saya mikir gitu, sebenarnya apa sih yang kita tujuan hidup ini apa gitu. Kadang-kadang kita mikir ya biasanya yang klasik-klasik orang pasti ngomong gue pengen sukses, gue pengen banyak duit, gue pengen bisa umroh apa segala macam. Itu yang umum yang saya pun sering tanya orang itu. Sebenarnya cita-citamu apa gitu. Saya suka nanya begitu ke orang. Nah, tapi saya sendiri pun kadang mikir, gue nanya orang tapi gue juga bingung apa cita-cita yang kita kejar tuh apa gitu. Nah, tapi gini, ya balik lagi ke apa yang saya sudah sampaikan ke adik saya. Mungkin cita-cita orang hidup itu yang paling mulia adalah menjadi berguna gitu. Make yourself useful gitu. Karena kalau kita bicara life goal yang sifatnya materialistis, itu nggak ada habisnya gitu. Kita misalnya pengen punya mobil, udah kebeli Honda, nanti pengen BMW, udah kebeli BMW, pengen punya Ferrari gitu. Itu nggak ada habisnya gitu. Tapi kalau kita bicara sesuatu yang sifatnya memberi gitu, memberi, bukan secara materi ya, atau bukan secara keuangan, tapi memberi dalam arti knowledge atau sesuatu yang bisa mengubah, improve, memperbaiki kehidupan seseorang. Itu saya rasa ya tujuan hidup yang paling mulia gitu. Bukan hanya untuk anak tuh, untuk siapapun untuk gitu. Sesama, di sekeliling kita gitu. Dan itu saya coba terapkan gitu. Jadi supaya kita tuh hidup ada tujuan gitu. Kalau enggak kita ngerasa bosen hidup kayak gini-gini doang gitu. Dan ujung-ujungnya nanti pasti ke arah yang negatif kalau kita mikirnya seperti itu terus. Iya. Bapak, kita antara PT Priscilla Prima Makmur dan PT SAI Indonesia sudah kerjasama ya Pak ya. Kira-kira apa yang Bapak harapkan nih dari PT SAI untuk bisa bersama-sama nih Pak, maju bersama, bertumbuh bersama, apa yang Bapak harapkan dari itu Pak? Ya yang saya harapkan ya tentunya bisnis tetap bisa langgang terus ya, dan win-win yang terpenting. Karena biasanya antara prinsipal dan distributor, kalau ada perseteruan atau ada konflik itu biasanya win-lose posisinya gitu. Nah saya berharap kita terus bisa win-win. Apapun masalah yang kita nantinya mungkin akan hadapin, pasti ada jalan keluarnya gitu. Saya percaya pasti ada jalan keluarnya gitu. Yang penting komunikasi lancar gitu. Nah kadang-kadang kita sebagai manusia gitu ya, suka overthinking gitu. Tidak, sebenarnya situasinya nggak seperti itu. Cuman kita mikirnya udah kejauhan gitu. Nah makanya ini perlu komunikasi gitu. Kalau dengan komunikasi yang baik, saya yakin pasti ya kita sama-sama orang bisnis ya, kita pasti mikir gimana cara way out-nya untuk supaya ya sama-sama enak gitu loh. Sama cenglinya bagaimana gitu loh. Gitu. Yang penting komunikasi, sehingga nggak ada yang dirugikan atau yang diuntungkan ya Pak, jadi win-win. Oke. Pak Robert, satu lagi nih Pak. Bapak kan sudah istilah berpengalaman dalam mengelola perusahaan. Bapak bisa kasih nggak kira-kira pesan atau kata-kata semangat nih bagi generasi kita penerus ya, generasi yang lebih muda dari kita, pada saat mereka ingin memulai bisnis atau mungkin ingin meneruskan perusahaan keluarga. Sebenarnya ada satu lagu yang saya kemarin nih dengar itu, lagunya The Massive. Ada satu kata-kata yang bagus itu, jangan menyerah. Itu walaupun basic banget lah, jangan menyerah itu kata-kata yang standar banget, cuman itu maknanya dalam. Mungkin Bapak mau nyanyiin sedikit. Jangan, suara saya nggak bagus. Iya, itu karena kita hidup, kadang-kadang kita pastilah namanya manusia hidup, pasti akan menghadapi macam-macam masalah gitu. Nah, cuman balik lagi, jangan terlalu overthinking.
Nah, kalau kita overthinking, kita pasti give up gitu. Kita nyerah itu. Nah, tapi kalau kita bisa setir cara pikir kita anggap gue pasti bisa selesaiin masalah ini. Saya pasti bisa gitu. Kita nggak akan nyerah itu. Dan semua masalah di dunia ini itu semua bisa diselesaikan. Kecuali kita udah meninggal, itu udah nggak ada obatnya gitu. Jadi itu jangan menyerah. Itu anak muda, jangan menyerah, jangan overthinking, jalani saja ya. Pasti akan segala persoalan akan ada solusinya. Nah, Bapak Robert sekali lagi terima kasih atas waktunya. Senang sekali bisa mendengarkan sama-sama istilah cerita Bapak yang begitu inspiratif sehingga bisa membuka wawasan bagi anak-anak muda di zaman sekarang. Bapak, saya ada kenang-kenangan buat Bapak. Oh iya. Oh iya. Terima kasih ya. Iya. Demikian podcast bersama Bapak Robert Leong. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan pengetahuan yang banyak bagi calon pemimpin masa depan. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon.